warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati, nomor induk mahasiswa A6112212227. Saya adalah guru mata pelajaran biologi di SMK Negeri 1 Sojol, sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Tadulako. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ya, luar biasa. Alhamdulillah ya. Jadi di siang hari yang cukup cerah ini, Ibu harap semuanya masih bersemangat dengan pelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Baik. Hari ini kita akan mulai pembelajaran. Jadi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita mengerti dengan baik ya. Ya, Bu. Silakan satu orang pimpin doa untuk hari ini. Kelasnya mana? Bu. Ya, silakan. Teman-teman, hari ini sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, alhamdulillah. Jadi sekiranya sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, kita itu harus selalu berdoa, ya. Dimana makna doa ini begitu dalam kehidupan kita ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus selalu diawali dengan berdoa. Dulu hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Sudah? Kenapa? Hadir semua Bu? Ya alhamdulillah, berarti semuanya berkesempatan, semuanya sehat dan tentunya harus semangat. Semangat hari ini ya. Semangat. Biarpun panas berkeringat, kita harus tetap semangat ya. Jadi seperti itu generasi penerus bangsa. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sebelum kita lanjut, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan rasa nasionalisme pada diri kita masing-masing. Ya. Semangat. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu. Lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, coba aku. Ciri-ciri virus dan struktur virus serta reproduksi virus. Ya, luar biasa, berikan aplaus. Berarti masih diingat pelajaran yang minggu lalu. Berarti itu menandakan apa? Bahwa semuanya belajar Di rumah. Jadi kemarin kita sudah mempelajari mengenai ciri-ciri virus. Gitu ya. Karena kan pada dasarnya materi-materi yang diberikan oleh guru itu sifatnya berkelanjutan. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita sudah hafal atau kita sudah ingat materi sebelumnya, ketika kita masuk lagi, maka materinya akan terasa mudah. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi masih melanjutkan dengan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah berbicara mengenai virus panjang dan lebar ya. Sudah kita bicarakan mengenai ciri-cirinya, seperti apa struktur tubuhnya, serta reproduksinya atau perkembangannya. Nah, sekarang kita akan pelajari mengenai bagaimana peranan virus dalam kehidupan. Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar yang nantinya kalian amati. Silakan diamati terlebih dahulu gambar di slide. Ada yang tahu itu gambar apa? Saya tahu. Coba Dimas. Gambar apa yang pertama ini Dimas? Yang pertama yaitu gambar polio. Gambar orang terkena Polio. polio. Ya bagus, berikan aplaus ya. Kemudian kita lihat gambar di sebelahnya. Siapa yang tahu? Tahu Saya semua? tahu. Apa itu? Flu yang disebabkan oleh virus. Ya, jelas ini mungkin rata-rata pernah mengalami ya. Ya, Nah, betul. jadi itu adalah orang terserang Flu. Kemudian apa yang ketiga di bawahnya? Gambarnya? Orang yang terkena HIV. Luar biasa, bagus sekali analisisnya. Kita bisa lihat ya, ini orang yang terbaring lemah di rumah sakit ya. Jadi indikasinya ini adalah orang yang terkena HIV. Kemudian gambar yang terakhir ada yang
Luar biasa. Jadi enak belajarnya kalau semuanya sudah paham ya. Jadi semua gambar yang kalian amati tadi ini adalah gambar kelainan penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi kita akan mempelajari lebih jauh nantinya seperti apa peranan virus itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu ya. Baik, bisa dipahami? Bisa. Jadi sebelum kita masuk pada inti materi kita harus tahu dulu. Setiap kita belajar kita harus tahu, oh hari ini saya belajar ini tujuannya apa ya? Apa yang harus saya ketahui? Gitu ya. Sekarang kita lihat. Silakan dibaca bersama-sama. Tujuan yang pertama. Melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang virus, peserta didik dapat menganalisis peranan virus dalam kehidupan dengan benar. Lanjut yang terakhir. Setelah melakukan kajian literatur dan berdiskusi di bawah bimbingan guru, peserta didik mampu membuat karya yang lain. Ya, baik. Semua sudah dibaca tadi apa saja tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Nah, kemudian setiap materi yang kita pelajari itu semuanya memiliki manfaat bagi kehidupan kita. Sekarang kita berbicara mengenai virus. Apa manfaat yang bisa kita ambil dari materi? Apa kira-kira? Dapat mengetahui cara pencegahannya, mengenali gejala-gejalanya. Ya, dan tentunya dapat menghindari. Jadi itu pokok pentingnya kita mempelajari materi Virus. Luar biasa, bagus sekali ya. Oke, kita juga akan melihat Aspek ada aspek penilaian ya. Jadi setiap materi yang diajarkan itu memiliki beberapa aspek penilaian. Yang pertama ada namanya penilaian sikap. Jadi penilaian sikap akan selalu menjadi penilaian paling utama. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan. Kemudian ada Jadi ketiga aspek ini nantinya akan dinilai pada saat proses pembelajaran. Ya. Jadi mohon diperhatikan dengan baik-baik materi-materi dan tugas-tugas yang diberikan selama proses pembelajaran berlangsung. Gitu ya. Masih semangat nih? Selalu semangat. Hampir masuk ke inti pembelajaran. Jadi sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok yang minggu lalu ya. Kita sudah bagi ya. Jadi ada 4 kelompok. Sekarang silakan bentuk kelompok sesuai dengan yang sudah ditentukan. Silakan dibentuk. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana teknik pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Ya, Bu. Jadi sama seperti sebelumnya, pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau biasanya dibilang dengan PBL ya. Nah, jadi problem based learning ini maksudnya Ibu akan memberikan masalah pada masing-masing kelompok. Nantinya Ibu akan membagikan artikel ya, artikel mengenai serangan virus ya, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, kemudian artikel itu akan ada beberapa masalah. Ya, setiap kelompok akan ada masalah. Nah, jadi masalah ini nantinya yang akan kalian pecahkan bersama kelompok kalian, kemudian dipresentasikan. Jadi paham? Paham. Baik, aku akan bagi dulu anak ini. Kelompok 1, kelompok 4. Silakan diamati terlebih dahulu. Semua kelompok melihat seperti apa prosesnya. Silakan kalian pahami. Jika ada yang tidak dimengerti dari proses pengerjaan LKPD, silakan ditanyakan ke Ibu. Saya Ya. Kelompok 4. Nah, jadi perhatikan masing-masing untuk semua kelompok, perhatikan ya. Masing-masing kalian mendapatkan artikel yang berbeda tentang penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Masing-masing dapat artikel. Kemudian masing-masing itu ada pokok permasalahan. Ada pertanyaan di dalam kan? Nah, kemudian kalian jawab, analisis berdasarkan artikel yang sudah Ibu berikan. Paham ya? Nah, yang sudah dipahami, mari kita lihat tayangan video berikut ini.
Tadi kita sudah lihat tayangan video kan? Ya. Apa tadi yang dibahas? Tentang virus. Penerangan ya. Nah, jadi melalui tayangan video tadi, itu akan membantu kalian untuk menjawab LKPD-nya masing-masing. Oke? Sekarang Ibu berikan kalian waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Oke, kelompok 4. Ya, coba perhatikan. Kalian dapat artikel tentang virus MERS, Menkes bilang minta jemaah haji dan umrah. Ya, baik. Jadi materi yang kalian dapatkan itu yang berhubungan tentang virus MERS, penularan virus MERS. Jadi kalian gali artikel ini ya, kalian gali seperti apa itu virus MERS. Kemudian kalian pecahkan pertanyaan-pertanyaan di LKPD. Jadi yang perlu kalian cari bagaimana pokok permasalahan artikel itu ya. Kemudian bagaimana rumusan masalahnya, jenis virus apa yang menyebabkan penyakit MERS, bagaimana penularannya dan lain-lain. Jadi silakan mencari referensi dari sumber-sumber lain boleh ya, boleh menggunakan internet. Silakan dibaca buku, kemudian dilihat artikelnya. Jadi silakan berdiskusi, harus bekerja sama ya. Ya, silakan didiskusikan. Mencari pokok permasalahannya. Ya, jadi untuk kelompok 3 mendapatkan artikel mengenai flu burung. Ya, jadi kalian gali dulu informasinya seperti apa itu flu burung. Gitu ya, cari menggunakan berbagai literatur. Silakan buka HP-nya yang mau HP ya. Silakan lihat di internet seperti apa itu virus flu burung. Gitu ya. Kemudian lihat di buku, ada buku paket. Ya, digali informasi sebanyak-banyaknya seperti apa itu virus flu burung ya. Bagaimana penularannya. Apakah berbahaya atau tidak? Jadi apa pokok permasalahannya? Jadi intinya artikelnya ini kalian harus baca dengan baik ya. HIV, AIDS. Baik HIV. Apa virusnya? HIV atau AIDS? Nah, jadi virusnya adalah HIV. Kalau AIDS itu apanya? Penyakitnya. Jadi penyakit AIDS itu disebabkan oleh virus HIV. Betul sekali. Jadi sekarang silakan kalian gali seperti apa itu virus HIV itu seperti apa. Kalian cari tahu lebih banyak ya. Jadi ini artikelnya, silakan cari di sumber-sumber lain yang mendukung. Boleh kalian cari internet, di buku ataupun artikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan HIV ini. Kemudian dijawab pertanyaan. Ya, silakan bekerja sama, berdiskusi bersama-sama. Ya, supaya semuanya paham. Gali informasi virus apa yang menyerang tanaman tomat, gitu ya. Dibaca kembali artikelnya dan dibantu oleh referensi-referensi yang lain. Jadi kita Jadi nanti waktu saya kali
Jadi ini jenisnya dapat yang ditularkan dari kita manusia. Adapun ciri-cirinya itu ciri-cirinya Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Luar biasa ya, selesai tepat pada waktunya. Berikan aplaus. Kita mengajar di kelas ini ya, walaupun siang-siang seperti ini semuanya masih pada semangat ya. Ya, Bu. Dan Ya, Bu. dipertahankan ya. Ya, Bu. Baik. Sekarang Ibu akan memilih beberapa perwakilan kelompok yang akan melakukan presentasi. Kemudian kita mulai dari kelompok satu saja yang ya, berikan aplaus untuk Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi saya yang berjudul tanaman tomat yang terserang oleh virus. Di sini dari materi yang tadi yang sudah saya analisis bersama anggota saya menemukan beberapa pokok permasalahan. Yang pertama, apa pokok permasalahan dari artikel tersebut? Pokok permasalahan dari wacana tersebut adalah tanaman tomat yang ditanam selama ini masih rentan terkena virus yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman tomat tersebut. Kemudian kontaminasi langsung terjadi melalui luka pada tanaman akibat aktivitas pemeliharaan tanaman, binatang, dan pelaksanaan di lapangan ataupun penyebab lain. Kontaminasi secara tidak langsung dapat disebabkan oleh alat-alat pertanian yang digunakan dalam pemangkasan, pengendalian gulma, dan pembajakan. Kontaminasi pada benih dapat terjadi pada buah yang sakit. Lokasi virus terdapat pada eksternal mucilage, testa, endosperma. Virus yang bersifat stabil dan mudah ditularkan dari benih ke cara pembibitan maupun penanaman. Selanjutnya, bagaimana cara pencegahan dan penanganan penyakit tersebut? Cara pencegahan terserang virus ini adalah penggunaan bibit tanaman yang sehat atau tidak mengandung virus atau bukan berasal dari daerah terserang virus. Kemudian eradikasi tanaman sakit, yaitu mencabut tanaman yang menunjukkan gejala terserang virus. Selanjutnya, penanganan bibit secara hati-hati agar tidak bersentuhan satu sama lain. Kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu tanaman tomat mudah terinfeksi virus ketika ada luka di bagian organnya. Hampir semua tanaman tomat sampai saat ini masih belum memiliki daya tahan yang kuat atau resisten terhadap virus, karena virus dapat bermutasi dengan cepat sehingga susah untuk dikendalikan. Jika sudah terkontaminasi oleh virus, maka tanaman tersebut akan mudah diserang sebagai penyakit dan kemudian akan mati. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika pengucapan saya agak sedikit kurang karena tulisan saya sepertinya sulit dibaca. Terima kasih kepada Ibu sudah memberikan kesempatan pada saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Oke, sekarang kelompoknya siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, sudah mau nanti Mas. Kasih ini Mas yang menjawab bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah penyebab penyakit pada tomat hanya disebabkan oleh infeksi virus saja? Ya, berikan. Bisa dijawab? Ya, silakan kelompok 1. Suaranya dikasih besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadani dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya adalah tidak ada bermacam-macam faktor yang menyebabkan tomat mengalami penyakit. Jadi bukan hanya virus saja penyebab penyakit tomat. Sebagai contohnya, penyakit busuk buah Rhizoctonia ini terjadi karena adanya serangan dari cendawan atau Tana Tephorus cucumeris. Gejalanya itu berupa bercak cekung yang berwarna. Apakah hanya virus saja yang menginfeksi pada tomat ya? Jadi sudah dijawab dengan sangat benar oleh kelompok 1 bahwa penyakit yang terjadi pada tomat itu bukan hanya karena infeksi virus saja ya, tetapi ada berbagai macam faktor
faktor. Tadi sudah disebutkan salah satu contohnya adalah dari cendawan ya. Cendawan itu adalah jamur. Jadi gitu ya. Jadi perlu kalian ingat bahwa bukan hanya virus saja yang menyebabkan penyakit, tetapi banyak faktor lain. Ya, paham ya? Paham. Oke, baik, bagus sekali. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Baik, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok 2 yang akan melakukan presentasi. Berikan semangat kepada mereka. Yang lain silakan diperhatikan ya. Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil lembar kerja kelompok kami. Baiklah, saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil lembar kerja kami. Adapun judul dari artikel yang kami dapat yaitu virus HIV atau penyakit AIDS. Adapun timbul pertanyaan dalam artikel ini yaitu yang pertama, apa pokok permasalahan? Dan kesimpulannya, cara menanggulangi semakin meningkatnya penyakit AIDS di Indonesia yaitu dengan melakukan penyuluhan mengenai penyakit AIDS kepada masyarakat, khususnya pada para remaja, karena anak usia remaja sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Bagus sekali. Ya, jadi mengenai HIV AIDS, gitu ya. Oke, sekarang Ibu tidak sabar ingin mendengarkan siapa yang akan bertanya pada kelompok kedua hari ini. Siapa yang mau bertanya ke kelompok 2? Satu. Oke, ya, kita berikan kesempatan kepada kelompok 1. Berikan aplaus kelompok 1. Oke, silakan. Kelompok yang lain juga menyimak ya. Apakah janin yang dikandung ibu yang terinfeksi HIV bisa menularkan penyakit ke janinnya? Itulah pertanyaan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada kelompok 2 untuk menjawabnya. Iya, berikan aplaus kelompok 1. Pertanyaan yang luar biasa bagus ya. Jadi pertanyaannya tadi adalah apakah seorang ibu yang menderita HIV/AIDS ya, apakah bisa menularkan penyakit tersebut ke janinnya? Bagus sekali pertanyaannya, Sawit. Oke, silakan untuk kelompok 2 bisa langsung dijawab ya. Ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apakah janin yang dikandung ibu yang terkena infeksi HIV bisa menular? Jawabannya itu, bayi dengan HIV akan memiliki perkembangan motorik dan sensorik yang lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Terima kasih, itulah jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus ya. Bagaimana untuk kelompok 1? Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Bisa ada pertanyaan, Bu? Iya, luar biasa. Ini Sawir ini semangat sekali, masih mau bertanya dia. Berikan aplaus dulu dia. Ya. Silakan. Nanti kita kelompok 2 ya. Pertanyaan, silakan. Belum puas dia. Adapun pertanyaan kedua yaitu, apa yang terjadi jika bayi terkena HIV? Ya, masih sambungannya yang tadi. Apa yang terjadi jika bayi terkena HIV? Jawaban yang kedua pertanyaan dari kelompok 1 ialah bayi dengan HIV akan mengalami gangguan perkembangan pada otak. Hal ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan mengingat HIV akan membuat bayi lebih mudah terserang penyakit. Itulah Bagus kan jawabannya yang luar biasa ya. Biar siang tetap semangat. Ya, berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 2. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk memaparkan materi kami. Artikel yang kami dapatkan yaitu mengenai flu burung. Adapun pokok permasalahan dari artikel ini yaitu kurangnya pemahaman dan penanganan virus flu burung di masyarakat sehingga masih banyak kasus flu burung dan terus bahkan menjadi semakin meningkat. Adapun rumusan masalah dalam artikel ini, bagaimana penularan virus flu burung dari unggas ke manusia. Dan kesimpulan dari materi ini yaitu penularan virus flu burung ini dari unggas ke manusia dapat melalui air liur, pembuangan pernapasan dan kotoran unggas. Penularan ini bisa terjadi ketika kita sedang kontak langsung dengan unggas. Aplaus pada kelompok 3.
Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin memberikan pertanyaan, yaitu apakah virus flu burung tidak memiliki potensi untuk bermutasi? Ya, silakan dijawab oleh kelompok 3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Penyebaran virus flu burung ini awalnya hanya menyebar antara unggas liar maupun unggas peternakan. Namun, lama-kelamaan virus ini bermutasi hingga beberapa turunan. Pokok permasalahan dari artikel ini adalah jemaah haji yang dihimbau untuk tidak mendekati unta agar tidak terkena virus MERS. Dan rumusan masalah dari artikel ini adalah bagaimana cara pencegahan agar tidak terserang penyakit MERS. Bagaimana cara pencegahan dan penanganan penyakit MERS tersebut? Cara pencegahan terhadap infeksi MERS-CoV dilakukan melalui penerapan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, menghindari kontak erat dengan penderita menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan dan sering mencuci tangan, memakai sabun dan menerapkan etika batuk ketika sakit. Kebersihan tangan mencakup mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan antiseptik berbasis alkohol. Penggunaan APD tidak menghilangkan kebutuhan untuk kebersihan tangan. Kebersihan tangan juga diperlukan ketika menggunakan dan terutama ketika melepas APD. Kemudian ada juga kesimpulan yang dapat kami tarik dari artikel tersebut, yaitu cara pencegahan agar terhindar dari penyakit MERS, maka para jemaah haji diminta untuk tidak bisa mendekati atau tidak melakukan kontak fisik dengan unta, karena penularan bisa melalui air liur atau air susu unta. Selain itu, kita juga menghindari kontak langsung dengan penderita dan terus memperhatikan kesehatan tubuh dengan cara pola hidup sehat, menjaga kebersihan tangan dan memakai masker. Iya, bukan nomor jawabannya ya. Baik, sekarang untuk kelompok terakhir, kelompoknya siapa yang mau bertanya? Kelompok Saya dulu. dulu, ya. Oke. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 telah bertanya kepada kelompok kami. Saya ingin izin menjawabnya. Middle ear respiratory syndrome atau MERS adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh suatu subtipe baru dari virus corona yang belum pernah ditemukan menginfeksi manusia sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Ayo. Dari tanggapan yang kelompok 4 berikan tadi, muncul pertanyaan, yaitu apa kesamaan antara virus COVID-19? Jadi sekarang ditanya balik. Jadi apa? Apakah sama atau beda ya antara COVID dengan SARS? Bagus sekali pertanyaannya. Silakan kelompok 4 langsung dijawab. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 telah memberikan pertanyaan. Jadi, SARS, MERS, dan COVID-19 adalah semua infeksi yang disebabkan oleh anggota keluarga virus yang disebut coronavirus. Jadi, mungkin itu sama. Sekian dan terima kasih. Berikan jawabannya ya. Apa MERS ya? Itu merupakan satu turunan dari coronavirus. Ya, luar biasa untuk hari ini. Semangat? Harus semangat ya. Baik, sekarang Ibu akan mengumumkan siapa kelompok terbaik pada hari ini. Ya, oke? Kira-kira siapa ya? Jadi kelompok terbaik pada hari ini jatuh kepada kelompok keempat. Jangan berkecil hati, masih ada kesempatan di pekan-pekan berikutnya untuk meraih posisi pertama. Gitu ya? Ya. Baik. Sekarang Ibu mau meminta ya, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Iya. Saya. Boleh dong, kelompok lainnya. Nah, silakan sendiri. Nah. Ya, terima kasih. Jadi
Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah bahwa virus itu memiliki dua peranan. Yang pertama peranan positif dan negatif. Jadi peranan positifnya yaitu virus ini banyak digunakan untuk pembuatan vaksin dan terapi gen. Kemudian banyak juga virus ini yang menimbulkan negatif karena penyebab penyakit pada hewan dan tumbuhan maupun manusia. Jadi itu saja kesimpulan yang bisa saya tarik pada pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya sangat baik ya. Jadi itu memang inti dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita mencari tahu bagaimana peranan virus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sudah dijelaskan oleh teman kalian bahwa virus itu memiliki dua peranan ya. Ya, Bu. Nah, ada yang menguntungkan dan ada yang Merugikan. Mana yang lebih banyak? Menguntungkan atau Merugikan. Kenapa? Karena dapat menyerang manusia, hewan dan tumbuhan. Karena lebih banyak menimbulkan penyakit. Penyakit. Tetapi di sisi lain juga memiliki beberapa Pembuatan. seperti Pembuatan Vaksin dan terapi gen. Jadi itu salah satu peranan menguntungkan yang ada pada Virus. Jadi seperti ya. Jadi Ibu harap dengan berakhirnya proses pembelajaran kita pada hari ini, kalian dapat memetik banyak pembelajaran tentang virus ini. Jadi mendapatkan pengalaman baru dan pengetahuan baru ya. Ya, Bu. Setelah belajar virus ini kira-kira sudah jadi lebih paham tidak tentang virus ini? Paham. Lebih paham ya. Nah, kalau sudah paham tentang virus berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus Menghindarinya. betul sekali. Bagaimana caranya? Menjaga pola hidup. Cuci tangan. Dari berapa lainnya? Makan makanan sehat. Hidup bersih. Berbanyak olahraga. Ya, pola hidup Sehat. Ya, berikan aplaus. Baik, sebelum pembelajaran ini berakhir, silakan rapikan kembali kursi. Ya, dibuat seperti ini. Sekarang kita akan melakukan kegiatan refleksi selesai pembelajaran ya. Iya, Bu. Yang pertama, Ibu akan menanyakan ke kalian ya. Siapa saja yang mau jawab terserah. Yang pertama, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian ketahui dari pembelajaran hari ini? Ya. Oke. Ya, kita kasih kesempatan ke Aldo yang pertama ya. Kita kesempatan ke Aldo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ketahui dari pembelajaran ini ternyata virus ini banyak menguntungkan dan merugikan. Dan ternyata virus itu banyak sekali. Dan yang menyerang makhluk hidup itu juga berbeda-beda. Terima kasih. Iya, bagus. Ya, jadi yang paling kalian pahami ya, bahwa memang peranan virus itu selain ada yang menguntungkan, tetapi lebih banyak ya. Merugikan. Ini intinya. Kita sudah tahu sama-sama ya, seperti apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian, pertanyaan kedua. Apa yang kamu sukai dari pelajaran hari ini? Ada yang mau jawab? Ya, oke. Suci, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat suka pelajaran hari ini karena metode pembelajarannya sangat bagus. Kita diajak berdiskusi sehingga dapat menimbulkan kepercayaan diri. Kita dapat bertukar pendapat kepada kelompok masing-masing untuk mempererat persahabatan. Iya, bagus sekali. Ya, itu jadi tempat menambah ya. Jadi menambah ikatan persahabatan ya, karena bisa bertukar pendapat luar biasa. Bisa. Ya, berikan aplaus. Sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Siapa yang mau jawab? Oke. Pak Samir dulu yang menjawab. Berikan aplaus. Pak Samir. Apa yang belum kamu pahami, Samir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya belum pahami yaitu ternyata ada banyak berbagai macam-macam virus lain yang dapat menyerang makhluk hidup. Namun saya akan pelajari lebih lanjut. Mbak, luar biasa. Jadi kalau belum dipahami semua, silakan dipelajari secara mandiri ya. Ya, dengan kami berikan aplaus untuk kami sekarang. Jadi luar biasa ya.
Virus itu banyak sekali jenisnya. Tapi dia belum tahu semua, tapi nanti dia pelajari. Luar biasa. Artinya, karena kalau kita mau pelajari satu-satu, waktu kita tidak cukup. Kita dibatasi oleh waktu. Jadi silakan mencari literatur di luar jam sekolah ya. Lihat di internet, di buku, di artikel, majalah dan lain-lain. Baik, jadi sebelum kita pulang, ada oleh-oleh sedikit ya. Nah, kita akan melakukan tes evaluasi. Ibu akan tes lagi kalian. Ibu mau tahu sampai di mana kemampuannya mengenai materi hari. Siap untuk tes? Siap. Oke, ibu akan bagikan apa ya? Ya, boleh 5 menit dikerjakan soal evaluasinya ya. Ya, silakan dikerjakan dari sekarang. Ya, baik, silakan dikumpulkan. Sudah selesai waktunya. Sebelum pelajaran terakhir, karena semuanya masih semangat, kita nyanyikan lagu nasional dulu sebelumnya. Silakan berdiri semua. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita untuk minggu depan silakan kalian cari materi mengenai bakteri. Ya, jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang seperti apa itu Bakteri. Ya, jadi sambungannya dari virus, tetapi dia berbeda. Oke, sudah ya? Ya, sekarang silakan pimpin doa. Ketua kelas pimpin doa sebelum kita kembali. Teman-teman, hari ini karena pelajaran sudah berakhir, maka kita berdoa untuk keselamatan kita di jalan pulang nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, semoga dengan berakhirnya doa pada siang hari ini, semuanya nanti Bu doakan selamat sampai di rumah masing-masing dan tidak ada kurang satu apapun sampai di rumah. Ya. Amin. Oke, baik. Untuk hari ini cukup sekian. Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.